Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar kita semua hari ini? Doa dan pengharapan kami, kita dalam keadaan baik, sehat, damai sejahtera dalam pimpinan Tuhan. Saudaraku, sebelum kita memulai semua kegiatan kita pada hari ini, mari kita setia bersekutu dengan Tuhan, merenungkan firman-Nya yang menuntun kita dalam menjalani hidup setiap hari. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami sampaikan kepadamu Tuhan, yang memberikan bagi kami kerinduan untuk merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk memahami akan sabda-Mu, serta melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari kita membuka Alkitab kita, ayat renungan harian kita hari ini dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. 1 Petrus 5 ayat yang ke-6, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Sedemikian firman Tuhan dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-6 dengan topik renungan harian kita hari ini, rendah hati. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa sekarang ini sangat pesat sekali. Dan tentu saja dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat hidup kita ini serba mudah, membuat hidup kita ini serba instan. Apapun yang hendak kita lakukan, dapat kita lakukan dengan kemajuan dari teknologi. Sehingga manusia terkadang menganggap dirinya yang paling hebat. Ya, dirinya yang paling hebat sehingga dan membawa manusia menyombongkan kehebatannya, memamerkan kekayaannya, karena mudah sekali memamerkan kekayaan pada masa sekarang ini. Media sosial yang ada, ya, dan lain sebagainya yang dapat membuat kita memamerkan baik kekayaan, baik kekuasaan, dan lain sebagainya yang hendak kita pamerkan dalam kehidupan kita. Dan manusia cenderung merasa dirinya yang paling berkuasa, yang paling hebat di dunia ini. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi pokok pengajaran dari Petrus dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-6? Hari ini dia mengingatkan, karena itu rendahkanlah dirimu. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Firman Tuhan ini memberikan kita nasihat agar kita merendahkan diri kita, merendahkan hati kita, ya, menjadi orang-orang yang rendah hati di bawah tangan Tuhan yang kuat. Jadi hidup kita ini ada dalam otoritasnya Tuhan, ada dalam kuasanya Tuhan. Tidak ada yang perlu kita sombongkan dalam hidup kita. Meskipun kita manusia yang Tuhan anugerahkan kepintaran, ya, yang Tuhan anugerahkan hikmat bagi kita, tidak perlu disombongkan, tetapi harus membuat kita menjadi orang-orang yang rendah hati, menyadari bahwa sebenarnya kita adalah manusia yang lemah. Segala sesuatu yang ada pada kita pada masa sekarang ini dalam sekejap saja dapat hilang, ya, dapat hilang, dapat kita tinggalkan, dan tidak ada satupun yang kita bawa ketika kita meninggalkan dunia ini. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu ini mendorong kita untuk hidup rendah hati, hidup mengandalkan Tuhan.
Apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita, ketika Tuhan berikan kesuksesan, itu membuat kita rendah hati di dalam Tuhan dan mempergunakan apa yang kita miliki untuk melayani Tuhan. Ketika pun kita menghadapi berbagai tantangan, pergumulan hidup, persoalan, masalah-masalah yang kita hadapi, kita ada di bawah tangan Tuhan. Kita ada di dalam kuasa Tuhan. Andalkan Tuhan ketika menghadapi berbagai pergumulan hidup kita setiap hari. Ya, mengajarkan kita juga tetap berpengharapan kepada Tuhan dan yakin bahwa Tuhan tetap menuntun kita, menolong kita dalam perjalanan hidup kita setiap hari. Baik secara pribadi, demikian juga di tengah-tengah keluarga kita. Mari menjadi orang-orang, menjadi keluarga-keluarga yang tetap setia bersyukur kepada Tuhan, tetap setia mengandalkan Tuhan, tetap setia melayani Tuhan dari kita setiap hari. Ketika menghadapi tantangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, menguatkan kita ya dalam menjalani setiap pergumulan hidup, dan Dia tidak meninggalkan kita sendirian. Dialah sumber berkat dalam hidup kita setiap hari. Dan saudara-saudari, seperti yang disampaikan Petrus tadi, ya, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ya, Tuhan menolong kita, Tuhan menguatkan kita sesuai dengan kehendaknya Tuhan dalam waktu-waktunya Tuhan. Karena itu saudara-saudari, marilah menjadi orang-orang yang rendah hati di dalam Tuhan. Jangan menjadi orang-orang yang sombong, ya, karena segala sesuatu yang kita miliki dalam hidup kita ada dalam kuasa Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk senantiasa rendah hati dan tetap mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Tuhan, kami mendoakan saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit, jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, mungkin kami sendiri, keluarga kami, orang tua kami, sanak saudara kami. Pulihkanlah ya Tuhan. Kami percaya Tuhan berikan pemulihan kesehatan sempurna bagi jemaat Tuhan yang sedang dirawat di rumah sakit. Ini Tigan Otak, Kakak Nande Juna Barus. Kami percaya Tuhan berikan pemulihan bagi mereka. Yang kami kasihi Nande Gide, kami kasih Kak Delfitra, saudara-saudari kami semuanya. Kuatkan dan pulihkanlah ya Tuhan. Yang berduka Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan. Terima kasih Bapa. Kami akan menjalani hidup kami hari ini. Dalam pekerjaan kami, mampukan kami bekerja dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Dalam pelayanan yang kami lakukan di tengah gereja Tuhan, biarlah kiranya kami menjadi pelayan Tuhan yang rendah hati, tetap setia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mampukan kami dan keluarga kami menjadi keluarga yang setia menyembah Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang ada di Siti Lusada Bekasi ini, tetap sehat, damai sejahtera dalam pimpinan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan perjalanan hidup kami hari ini dalam tuntunan-Mu. Ini doa kami Tuhan, dan kami percaya Tuhan memberkati anak-anak kami dalam studinya. Anak kami Adriel, Ari dan juga Clara, kami setiap hari setia mendoakan mereka. Tuhan tolong mereka dalam mempersiapkan diri untuk boleh mengikuti tes yang akan mereka jalani nantinya untuk boleh masuk studi di sekolah kepolisian. Terima kasih Bapak untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu. Ini doa kami Tuhan yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari kita menjalani kehidupan kita setiap hari dengan tetap rendah hati di dalam Tuhan, tetap setia mengandalkan Tuhan, dan ketika kita beraktivitas jangan lupa tetap patuh protokol kesehatan dan tetap bersukacita, tetap berdoa. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.